Film ini dimulai dari sebuah cerita rakyat di mana seorang biksu yang mencapai puncak seni bela diri telah meninggal dan dikubur di Gunung Siangher. Namun suatu hari jasad biksu ini dibagi dan konon katanya yang dapat jasad tersebut akan mewarisi seni bela diri dan menguasai negeri Konoha. Sejak itulah pertarungan mulai terjadi. Tetapi semuanya berubah saat Serikat Batu Hitam menyerang mereka, datang ke rumah Menteri Zhang Haoduan guna mendapatkan setengah jasad yang berada di tangan Menteri Zhang. Dengan bantuan anggota Serikat Batu Hitam, Grizzly, Lei Bin, dan sang penyihir, Raja Bahtera pun sebagai pemimpin serikat berhasil merebut jasad Mongbodi dan membunuh Menteri Zhang beserta anaknya Zhang Renfeng. Di tengah kekacauan itu, Grizzly membawa setengah jasadnya kabur dan menghilang tanpa jejak. Beberapa tahun kemudian, seorang wanita bernama Zhang Jing datang ke ibu kota kerajaan guna mencari kos. Sampai akhirnya Zhang Jing berhasil mendapatkan kos yang diinginkannya. Berpindah ke Serikat Batu Hitam yang segera membuat bounty bagi siapa saja yang berhasil menangkap dan merebut jasad di tangan Grizzly, ia akan mendapat imbalan yang setimpal. Setelah Serikat Batu Hitam menyebar bounty, Grizzly mulai diserang oleh beberapa seniman bela diri, namun Grizzly dengan jurus cacaran airnya dengan mudah mengalahkan para musuhnya. Kemudian Grizzly pergi ke seorang dokter guna merubah wajahnya. Grizzly ingin merubah wajahnya karena ia ingin menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Grizzly ingin berhenti menjadi pembunuh setelah bertemu seorang Shaolin yang bernama Asep. Asep ini merupakan teman seperjuangan Grizzly. Namun tiba-tiba Asep ingin memutuskan pertemanan dengan Grizzly dan berdoa agar Grizzly kembali ke jalan yang benar. Mendengar hal tersebut, Grizzly marah dan berjanji akan membunuh semua orang yang masuk ke dalam kuil milik Asep. Melihat reaksi Grizzly, Asep memilih untuk melawan Grizzly. Sebagai seorang teman, Asep memperlihatkan kelemahan jurus cacaran air milik Grizzly. Dengan 4 jurus milik Asep, ia sebenarnya bisa mengalahkan Grizzly, tetapi Asep lebih milih untuk dibunuh di tangan Grizzly. Sebelum ajalnya tiba, Asep berpesan dengan senang hati jika Asep adalah nyawa terakhir yang dibunuh oleh Grizzly. Asep juga meminta Grizzly untuk membawa setengah jasad Mongbodi ke biksu bernama Wangsang, karena di tempat tersebut merupakan area aman untuk menyembunyikan jasad Mongbodi dari Serikat Batu Hitam. Mendengar cerita menjadikan tersebut, Dr. Lee segera mengoperasi wajah Grizzly. Setelah berhasil merubah wajahnya, Grizzly pergi ke Ninjing guna bertemu dengan Wangsang. Setelah menyembunyikan setengah mayat Mongbodi dengan wajah barunya, Grizzly pergi ke ibu kota. Nah, di sini kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Aseng sedang menunggu pelanggan. Tak lama datanglah seorang bocil yang meminta mengantarkan ginseng ke salah satu pasien. Setelah mengantarkan paket, Aseng berkunjung ke toko milik ibu kos dan kebetulan melihat Zhang Jing atau Grizzly yang sedang berjualan. Aseng yang terpesona mencoba mendekati Zhang Jin, namun Zhang Jin terlihat tidak begitu peduli dengan Aseng, lalu berpindah di rumah Viti Chen yang merupakan sekretaris dokter Serikat Batu Hitam. Viti Chen yang sibuk kuli dikejutkan oleh kedatangan Lei Bin, diikuti Raja Bahtera. Chen segera menyerahkan laporan keuangan dan memberitahukan bahwa ia sudah menemukan pengganti Grizzly. Chen juga mendapatkan informasi bahwa setengah jasad Mongbodi yang lain berada di tangan pemilik bank bernama Zhang Jing. Di lain tempat, seorang gadis yang bernama Lena sedang disidang karena kasus pembunuhan yang ia lakukan kepada tunangan beserta keluarganya di saat malam pertama. Setelah sidang,
Lena divonis hukuman mati dan dibawa ke penjara. Di dalam penjara, sang penyihir memberikan bubuk kura-kura yang membuat Lena kehilangan detak jantung selama beberapa jam. Kemudian para sipir datang dan melihat Lena yang tidak bernapas, segera menguburnya. Setelah Lena dikubur, sang penyihir dan Raja Bahtera membongkar kuburan Lena dan mengajak Lena bergabung. Hari silih berganti, Aseng terus berupaya mendekati Zhang Jin. Sabarnya usaha Aseng membuahkan hasil. Zhang Jin menerima perasaan Aseng dan akhirnya mereka berdua menikah. Sementara itu, Viti Chen tiba-tiba ditemukan tewas dan berkas-berkas penting sudah hilang. Keesokan harinya, Aseng dan Zhang Jin pergi ke bank untuk menabung. Namun tiba-tiba kelompok Serikat Batu Hitam datang dan segera melumpuhkan para pengunjung yang sedang berada di bank. Kelompok tersebut sedang mencari setengah tubuh Mong Body yang berdasarkan informasi. Tak butuh waktu lama, para anggota serikat berhasil melumpuhkan semua pengunjung, termasuk Aseng dan Zhang Jin. Namun setelah mereka berhasil menguasai bank, mereka tidak menemukan jasad Mong Body. Karena tujuannya tidak ditemukan, mereka pun memutuskan untuk membunuh semua orang yang berada di dalam bank tersebut. Melihat hal ini, Zhang Jin pun tidak tinggal diam dan mulai beraksi dengan membantai kelompok serikat. Setelah kejadian itu, Aseng dan Zhang Jin tiba di rumah Zhang Jin, mencoba menjelaskan kejadian di bank. Namun Aseng mencoba menerima Zhang Jin, meski Zhang Jin mantan penjahat sekalipun. Sementara itu di markas Batu Hitam, Raja Bahtera mencoba mengorek informasi dari anak buahnya yang terluka saat menjalankan misi di bank. Dari luka itu, Raja Bahtera mengetahui bahwa luka tersebut disebabkan oleh jurus cacaran air milik Grizzly. Setelah mengetahui Grizzly berada di ibu kota, Raja Bahtera segera memanggil seluruh petinggi Serikat Batu Hitam, termasuk Lena. Keesokan paginya, Zhang Jin telah menyadari bahwa dirinya diikuti oleh Lei Bin. Ia mengetahui bahwa keberadaannya sudah diketahui oleh Serikat Batu Hitam. Karena tidak ingin membahayakan Aseng, Zhang Jin pun memutuskan menunggu kedatangan Serikat Batu Hitam. Di saat Aseng tertidur oleh obat Zhang Jin, tak lama anggota Serikat Batu Hitam pun datang ke rumah Zhang Jin, diikuti oleh Raja Bahtera. Raja Bahtera meminta setengah jasad Mong Body yang berada di tangan Grizzly atau Zhang Jin. Zhang Jin pun akan memberikan jasad Mong Body dengan menukar kehidupan Aseng dan dirinya. Raja Bahtera tentu saja setuju, namun dia meminta Zhang Jin membantu mendapatkan setengah jasad Mong Body-nya. Setelah mendapatkan kesepakatan, para anggota serikat pun pergi dan akan bertemu kembali di waktu 3 hari ke depan. Singkat cerita, 3 hari kemudian Zhang Jin dan anggota Serikat Batu Hitam berkumpul di sebuah warteg milik Pak Kuple. Di saat itu juga pemilik bank bernama Zhang Taojing datang guna membeli setengah jasad Mong Body dari tangan Kong Dong dan Tel. Zhang Taojing ingin menyempurnakan jasad Mong Body karena ia sudah mempunyai setengah jasad tersebut. Namun Zhang Taojing tidak mengetahui bahwa jasad Mong Body yang berada di Kong Dong dan Tel itu palsu. Di malam hari, Zhang Jin membawa setengah jasad Mong Body dan bersiap mencuri setengah jasad dari Zhang Taojing. Saat transaksi terjadi, Zhang Taojing menyadari bahwa jasad Mong Body milik Kong Dong dan Tel itu ternyata palsu. Kemudian para pengawal Zhang Taojing segera menyerang Kong Dong dan Tel. Adu mekanik pun terjadi antara Kong Dong dan Tel melawan para pengawal Zhang Taojing. Akibat dari adu mekanik tersebut, Zhang Taojing tewas. Namun di tengah kekacauan, Kong Dong mengkhianati Tel dan berhasil kabur dengan membawa setengah jasad Mong Body.
Melihat kejadian ini, sang penyihir segera mengejar Kong Dong, diikuti oleh Jiang Qin dan Lei Bin. Setelah sang penyihir berhasil mendapatkan setengah jasad Meng Bodi, tak lama Jiang Qin datang. Sang penyihir mengajak Jiang Qin dan Lei Bin, namun aksi pengkhianatan sang penyihir didengar oleh Raja Bahtera yang baru juga tiba. Jiang Qin lebih meletakkan jasad Meng Bodi dan memilih tidak terlibat konflik. Jiang Qin hanya ingin bebas, sedangkan Lei Bin belum membuat keputusan. Akhirnya pertarungan terjadi antara Raja Bahtera melawan sang penyihir. Sedangkan Jiang Qin yang hendak kabur dihadang oleh Lena. Lena penasaran dengan ilmu silat milik Grizzly atau Jiang Qin. Di tengah pertarungan antara Raja Bahtera dan penyihir, Lei Bin memutus kepada Raja Bahtera dan menyerang sang penyihir. Lei Bin juga ikut membantu Lena untuk melawan Jiang Qin, sedangkan Raja Bahtera butuh waktu lama mengalahkan sang penyihir. Raja Bahtera menghentikan pertarungan antara Jiang Qin yang melawan Lena dan Lei Bin karena Raja Bahtera tahu bahwa tak ada yang bisa mengalahkan Grizzly atau Jiang Qin. Kemudian Raja Bahtera menunjukkan 4 kelemahan jurus cacaran air. Adu mekanik kembali terjadi antara Grizzly dan Raja Bahtera. Karena jurus cacaran air ini merupakan ajaran dari Kuble, ia pun berhasil mengalahkan Jiang Qin. Jiang Qin yang terluka parah pun memilih untuk kabur. Sesampainya di rumah, Jiang Qin memerintahkan Aseng untuk kabur guna menyelamatkan diri. Karena lukanya, Jiang Qin tiba-tiba ambruk. Setelah merawat Jiang Qin, Aseng lebih memilih menunggu Serikat Batu Hitam. Tak lama kelompok Serikat Batu Hitam, Lei Bin dan Lena berserta anak buahnya pun datang. Sedangkan Aseng dengan santainya mengambil pedang karat dan mulai mengasah pedang tersebut. Melihat tingkah Aseng, Lei Bin mulai menyerang. Adu mekanik terjadi antara Lei Bin beserta anak buahnya. Aseng yang terlihat cupu pun ternyata aslinya Suhu. Ia berhasil mengalahkan Lei Bin dan anak buahnya, sedangkan Lena berhasil melarikan diri. Keesokan paginya, Kim Zhang yang sedang bertugas tiba-tiba diserang oleh Aseng. Aseng sudah mengetahui bahwa Kim Zhang ternyata adalah Raja Bahtera. Aseng mendapatkan informasi ini setelah membunuh sekretaris Chen. Setelah menyerang Raja Bahtera, Aseng mengajak ketemuan di sebuah kuil karena Aseng berhasil mencuri jasad Meng Bodi dari rumah Raja Bahtera. Raja Bahtera segera kembali ke rumah dan tak lama Lena datang untuk minta pengobatan akibat lukanya. Singkat cerita, saat Lena dan Raja Bahtera hendak Lena menyadari bahwa Raja Bahtera adalah seorang kasim yang tidak mempunyai terong. Namun Raja Bahtera meyakinkan bahwa ia telah mempelajari teknik Meng Bodi dari jasad yang baru dipelajarinya. Tapi Lena lebih memilih untuk keluar dari serikat. Hal tersebut membuat Raja Bahtera marah. Lena dikubur hidup-hidup. Di lain sisi, Aseng menyerahkan Jiang Qin ke tabib atau Dr. Li yang sebelumnya telah mengubah wajahnya. Rupa-rupanya Aseng adalah anak Perdana Menteri yang sempat dibantai oleh kelompok Serikat Batu Hitam sebelumnya. Aseng berniat balas dendam kepada Serikat Batu Hitam, berpindah ke sebuah kuil di mana Aseng sedang mempersiapkan jasad Meng Bodi. Tak lama Jiang Qin pun muncul. Melihat Jiang Qin yang datang, Aseng pun segera menceritakan identitas aslinya, Jiang Rifeng,
anak dari Menteri Zhang Haoduan, Aseng berhasil selamat dari tusukan berkat letak jantung Aseng yang terbalik. Kemudian ia ditemukan oleh Dr. Li dan meminta dokter untuk merubah wajahnya. Setelah merubah wajahnya, ia sengaja datang ke kota guna mencari Grizzly dan berpura-pura mendekatinya dengan tujuan memusnahkan Serikat Batu Hitam. Dan ternyata perasaan yang ditunjukkan Aseng untuk Jiang Jing semuanya palsu. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang Jing pun kecewa, namun Aseng tidak membunuh Jiang Jing dan lebih melepaskan Jiang Jing. Sedangkan Jiang Jing yang terlanjur sakit hati pun segera menyerang Aseng. Adu mekanik terjadi dan membuat Aseng tertusuk di sebelah kiri. Setelah berhasil mengalahkan Aseng, Jiang Jing pun menyalakan kembang api guna memberitahukan keberadaannya kepada Raja Bahtera. Tak lama Raja Bahtera datang. Di sana ia melihat Aseng yang sudah tertusuk pedang milik Grizzly. Tiba-tiba Jiang Jing pun muncul. Singkat cerita, Jiang Jing malah recall dan mengejek Raja Bahtera tak punya terong. Mendengar hal tersebut, Raja Bahtera marah dan adu mekanik kembali terjadi. Saat Jiang Jing terpojok, teringat 4 jurus yang ditunjukkan Asep sebelumnya, dan Jiang Jing dengan jurus barunya berhasil mengalahkan Raja Bahtera. Namun di saat-saat terakhir, Raja Bahtera berhasil melayangkan sesuatu ke Jiang Jing yang membuat Jiang Jing sekarat. Setelah pertarungan usai, Jiang Jing yang terluka parah pun menghampiri Aseng yang sedang turu. Rupa-rupanya Aseng masih hidup. Sebelum menusuk Aseng, Jiang Jing memberikan bubuk kura-kura yang membuat jantung seolah-olah berhenti berdetak. Jiang Jing juga tahu bahwa organ jantung milik Aseng terbalik, sehingga ia menusuk di sebelah kiri. Jiang Jing juga memberikan setupuk emas di lantai rumahnya untuk Aseng. Saat Jiang Jing tewas, Jiang Jing ingin menebus dosanya kepada Aseng untuk membunuh Raja Bahtera. Keesokan paginya, Aseng terbangun dan melihat Grizzly yang sekarat. Mendengar ketulusan Jiang Jing, Aseng pun segera menghampiri Jiang Jing dan membawanya pulang. Tamat.